2땡. 3땡. 애들 좀 그만 펴라. 머리 아파 죽겠다. Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel kita yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Taza The Hidden Card. Gimana? Penasaran kan gimana sih alur ceritanya? Yuk simak sampai akhir, ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Go Kwang memberitahukan keluarga Goni kalau dia ditugaskan memberi sejumlah uang. Mendengar hal tersebut, keluarga Goni langsung menyamperi Go Kwang dan lantas pamannya Goni mengambil uang dari Go Kwang. Saking semangatnya si paman sampai menjatuhkan semangkuk mie panas ke pahanya Go Kwang. Kemudian tokoh utama bernama Daegil memperhatikan Go Kwang yang tengah berganti celana. Melihat wajah Daegil yang tampan, Go Kwang yakin si bocil adalah keponakannya Goni. Soalnya wajah Daegil amat mirip dengan Goni. Setelah itu, Go Kwang pun memanggil Daegil dan memberinya uang agar si bocah patuh terhadap orang tuanya. Melihat cara Go Kwang memberinya uang, Daegil mengikuti gaya beliau sehingga Daegil memakai berbagai alasan supaya Go Kwang menyerahkan uang padanya. Menurut Go Kwang, sikap Daegil sama seperti Taza alias kartu tersembunyi. Selang beberapa waktu, Daegil sangat mahir bermain kartu. Tak terasa, Daegil sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Pekerjaan yang Daegil lakukan adalah jasa pengantar makanan. Berhubung Daegil jago main kartu, dia diminta menjadi perwakilan menghadapi tim dari Guangzhou. Namun sebagai bayarannya, para pelanggan harus memesan makanan dari warungnya, tak boleh resto lainnya. Sesudah kesepakatan terjalin, Daegil bermain kartu di rumah Guangzhou. Walau Guangzhou sudah berbuat curang, tetap saja Daegil yang memenangkan pertandingan. Mendadak adik perempuan Guangzhou bernama Mina menegur sang kakak yang bermain judi dan melihat kecantikan Mina, Daegil terpana sehingga Daegil melakukan aksi PDKT-nya dengan Mina. Lucunya Mina menjahili Daegil membuat Guangzhou salah paham. Alhasil Daegil dihajar habis-habisan oleh Guangzhou. Meskipun demikian, keimutan Mina membuat Daegil tak merasakan sakit, bahkan Daegil pulang dengan gembiranya. Dari kejauhan, Daegil melihat kakeknya keluar diam-diam dan pergi ke suatu tempat. Ternyata kakek mampir ke rumah judi, sialnya si kakek kalah bermain hingga hutangnya semakin menumpuk. Akibatnya, si kakek tak bisa bayar hutang di Rudung. Untungnya Daegil datang membantu menyebabkan si perisak pingsan. Sialnya, Daegil tak sengaja menusuk si penjahil. Agar Daegil tak masuk penjara, ibunya pun menyuruh anaknya untuk mengembara. Sebelum pergi ke Seoul, Daegil melamar Mina. Tatkala dirinya layak buat si cantik Daegil akan menikahi Mina. Setelah itu, di perjalanan Daegil pun menghubungi Jari untuk meminta kerjaan. Berhubung Daegil akan bertahan hidup di Seoul, dia mencari tempat tinggal ala kadarnya. Esok harinya, Daegil bertemu Jari dan diperkenalkan dengan bos bernama Gojang. Begitu ada kesempatan, Daegil pun diberi pekerjaan oleh Gongjang. Kemudian Gongja pun menginterview Daegil dan dari pengamatan Gongja, dia yakin Doi punya loyalitas tinggi. Sehingga Gongja mantap mempekerjakan Daegil. Atas perintah Gongja, Jari memperkenalkan Daegil akan sistem kerja di rumah judi. Sebelumnya Jari memberitahukan staf yang ada di sana, orang yang bertugas sebagai kepala keamanan adalah Shin. Dalam aksi pembelajaran, Daegil mengenai jobnya, dia sempat menyaksikan penggerebekan, namun pihak rumah judi punya cara menyelamatkan para pemain. Melalui jalur yang disediakan para penjudi, bisa meninggalkan lokasi secara aman, bahkan disediakan transportasi. Sementara, yang tertinggal di rumah judi hanyalah para staf dan wanita bernama Madam Kecil bertugas mengurusi pihak berwajib. Karena sogokan sampai dengan rapi, petugas berwenang tak lagi mencari masalah. Adapun pekerjaan Madam Kecil di rumah judi adalah meminjamkan uang kepada pelanggan. Dari situlah, Madam Kecil mengambil keuntungan dari bunga pinjaman. Hanya dalam 6 jam permainan, beberapa orang sudah kehabisan uang, makanya mereka meminjam kepada Madam Kecil. Tanpa sadar, orang-orang tersebut terus berhutang. Saat mengalami kemenangan besar, tanpa player sadari mereka kalah sepenuhnya sebab harus membayar hutang sekaligus bunganya dan bisa dikatakan di rumah judi pihak kalah merupakan rajanya. Artinya, para penjudi yang gagal menang mereka jadi sumber penghasilan rumah judi. Di tengah penjelasan Jari dan kawan-kawan, mereka bertemu seorang yang ditugaskan menjadi pemain di sisi rumah judi bernama So. Tampak sikap So,
yang bertugas sebagai taza Gangnam sangatlah songong. Bahkan So pun meremehkan seorang jari. Setelah itu, Daegil melakukan tugasnya sebagai waitress. Dia melayani kebutuhan klien mulai dari rokok sampai menyediakan minuman. Di situ, Daegil menjual dagangannya dengan harga yang cukup mahal. Walau pembeli ada yang protes, jajakan dari Daegil laris manis. Ketampanan dan keramahan Daegil membuat pelanggan cewek klepek-klepek dan tak lama terjadi insiden koin terjatuh. Kemudian satu koin menggelinding ke arah seorang wanita cantik dan seksi. Menyaksikan gelagat si perempuan menawan menyebabkan warga yang ada di sana terfokus pada beliau. Bahkan Daegil juga terus menatap wanita bernama Wu. Kemudian Jari memanggil Daegil yang dicari oleh bos mereka. Setibanya Jari dan kawan-kawan, Gongja berkata setahu dia Daegil suka bermain kartu. Kebetulan sekali, bos memerlukan seorang Zata sebab So sakit utus buntu. Lalu Jari dan Daegil pun menemani para pemain. Tampak seorang penjudi bernama Bedul menang terus. Kemudian Daegil pun sengaja membuat Jari keluar dari permainan untuk mengambil alih momentum. Terlihat wajah Jari yang kurang senang akan gelagat temannya. Namun Jari tak berkomentar dan Daegil melakukan permainan kartu yang amat dia kuasai sehingga kemenangan demi kemenangan Daegil dapatkan. Akibatnya, Gongja mempunyai banyak uang. Setelah itu, banyak pemain lain yang menantang Daegil, namun semuanya disikat habis. Berhubung tak punya uang tapi masih ingin bermain, mereka pun nekat meminjam kas dari madam kecil. Kemenangan terus saja berlanjut bagi Daegil, meski melawan siapapun membuat Gongja sangat senang. Bahkan memberi Daegil tips secara privat, jadi mengetahui hal tersebut merasa kesal sama bosnya yang dianggap pilih kasih. Pencapaian Daegil di rumah judi mampu membelikan ibunya tas branded. Tatkala waktu luang, Daegil juga menemani Wu untuk ngedrive. Tak terasa dari kosan sempit, kini Daegil tinggal di apartemen mewah. Gaya Daegil juga semakin necis. Kemudian Daegil menemui wanita yang sedang dekat dengannya. Di situ Daegil kaget mendengar Wu menangis. Semakin Daegil coba menghibur, tangisan Wu bertambah kencang. Ternyata Wu selalu kalah bermain judi hingga dia kehabisan uang tunai. Makanya Wu minta diajari oleh Daegil cara bermain kartu. Lantas Daegil pun mulai mengajari Wu. Di kesempatan itu Wu menunjukkan pesonanya pada Daegil sehingga Daegil pun terpikat pada Wu. Di nuansa mendebarkan itu, Daegil juga membayangkan perempuan yang pernah dia lamar sebelum merantau ke Seoul. Pada akhirnya, terciptalah jalinan romansa di antara kedua insan. Setelah itu, Wu pun mencoba peruntungannya dan dia menang berkali-kali. Kemudian rapat terjadi antara orang terpercaya rumah judi Gangnam. Di situ mereka membahas siapa target yang akan mereka lucuti kekayaannya. Diputuskanlah Wu seorang janda kaya yang bernilai 10 miliar. Jadi So dan kawan-kawan ingin menjebak Wu sebanyak 1 miliar. Namun jika proyek mereka gagal, sudah tentu bos akan bangkrut. Tugas menjadi taza di permainan itu diserahkan kepada Daegil. Sontak saja jadi kesal tadinya dia yang akan bermain. Kemudian selama berhari-hari, Wu menang kisaran ratusan juta won. Hal itu memang disengaja oleh pihak rumah judi Gangnam. Daegil yang terlibat hubungan asmara dengan Wu tak mau kekasih tercintanya dikerjai, sehingga Daegil memberitahukan bahwa Wu menjadi incaran. Sebaiknya, Wu tak boleh mengunjungi rumah judi Gangnam. Dan sejak pertemuan itu selama beberapa hari Wu tak menampakkan diri, membuat Gongja cemas akan nasib usahanya dan saking stresnya Gongja meminta Daegil untuk memasak ramen. Akan tetapi saat Daegil menyajikan ramen, Wu datang untuk bermain sehingga bos pun menyuruh Daegil fokus pada permainan. Di situ tampak Nyonya Song dan kawan-kawan sudah bersiasat ingin menjebak Wu, namun pada detik-detik terakhir Wu memiliki poin lebih tinggi dari yang lainnya. Akibatnya, Wu memenangkan pertaruhan. Gara-gara keberuntungan Wu, Gongja jadi rehat dari usahanya. Lalu Daegil dan Jari pun makan di warung sambil membahas tentang pekerjaan mereka. Di situ Jari memberitahukan kalau So bersama bos sedang mencari peruntungan di rumah judi lain, lantas Daegil ingin bermain judi juga. Mendengar keinginan tersebut, Jari mengingatkan Daegil untuk berhati-hati sebab main di sarang orang tak sama seperti di kandang sendiri. Setelah itu, Jari mengenalkan Daegil dengan pemilik rumah judi bernama Jang. Melihat suasana di sana sangat berbeda dengan Gangnam. Di situ pengawal Shin tak diizinkan masuk ke ruang judi oleh Jang, makanya dia meminta pengawal Kim mengajak Shin keluar. Setelah berada di ruang judi, Jang memanggil seorang wanita untuk menemani mereka bermain. Kagetnya orang tersebut adalah Mina, cinta pertama Daegil. Sehingga Daegil tak berhenti menatap Mina. Lantaran Daegil bersikap demikian, Jang berpikir keduanya saling kenal. Walau faktanya demikian, Mina tak mau mengakui. Kode dari Mina menyebabkan Daegil berlaku serupa.
Setelah itu, permainan dimulai, Degil bersama Jari berulang kali menang, sehingga Jang kalah tanpa Degil ketahui ada siasat di permainan itu. Tatkala rehat sejenak, Jari dan Degil pun mampir ke toilet. Di situ Jari memperingatkan Degil bahwa mereka harus berhenti bermain. Soalnya mereka juga menang sangat banyak, namun Degil menolak saran dari Jari, dia percaya akan kemampuannya sebagai seorang taza. Namun saat bermain, terjadi peristiwa tak menyenangkan di mana Jang buang angin yang membuat udara di sana lebih segar. Mina pun membuka jendela. Lagi-lagi, mata Degil tertuju pada Mina selagi Jang meminta Jari untuk memotong kartu. Setelah permainan dimulai, kali ini Degil benar-benar sial, dia tak mendapat satupun kartu bagus. Tanpa terasa, hutang Degil dan kawan-kawan sudah menumpuk hingga 1 miliar dan terpaksa keduanya mencap surat hutang yang mesti dibayar 12 bulan. Uang yang tak sedikit itu membuat Degil auto frustasi betapa sial dirinya. Ternyata ada fakta tersembunyi yang ditugaskan untuk mengerjai Degil karena Gongja yakin Degil berkhianat padanya sebab kedekatannya dengan Wu ketangkap basah oleh So. Atas kesepakatan bersama, pihak Jang menyiksa Degil habis-habisan, tak hanya melukai fisik tapi satu ginjal Degil juga dicuri. Tatkala ada kesempatan bebas, Degil mengamati tempat kerjanya dulu. Di situ Degil mendapati para penjudi ditangkap, bahkan Gongja ikut ditahan. Sementara So dan Madam Kecil bersembunyi entah di mana, makanya Jerry berpesan sebaiknya Degil tak memperlihatkan dirinya. Setelah itu, Degil pun mampir ke suatu tempat dan saking laparnya Degil memakan sisa orang. Sayangnya bibi penjual mie keburu mengambil mangkuk tersebut, terpaksa Degil pun makan permen karet demi mengganjal rasa laparnya. Tak lama datanglah Mina berkunjung memberitahukan fakta mencengangkan, uang yang Mina berikan merupakan hak Degil sebab telah ditipu oleh Jang. Di situ Mina mengulas kejadian tempo dulu, di mana saat bunyi angin bar, di saat itulah siasat dimulai, lalu saat Mina membuka jendela dia sengaja memperlihatkan pakaian dalamnya. Itu adalah cara wanita memakai trik agar bisa memperdaya seseorang. Perhatian Degil pada Mina menyebabkan Jari dan Jang bisa bekerja sama. Alhasil, Degil pun masuk ke dalam perangkap. Sontak saja, Degil emosian meminta Mina segera menghubungi Jang, namun Mina tak melakukannya sebab Degil bisa mati. Saat emosinya mereda, Degil bersiap menjauhkan dirinya dari Jang dan kawan-kawan, dan sebelum berpisah, Degil bertanya mengapa Mina menyelamatkannya. Lantas Mina menjawab, dia tak akan membiarkan pria yang melamarnya koit. Mendengar hal itu, Degil membalas Mina yang telah menolongnya menjadikan nyawa si doi telah menjadi milik si cantik. Setelah sampai di suatu tempat, Degil bermain kartu, namun salah satu pemain melihat gelagat mencurigakan, makanya mereka menindak Degil. Untungnya, Degil diselamatkan oleh Gogwang yang pernah menyebut doi Taza. Akan tetapi, baik Degil dan juga Gogwang tak saling mengingat tentang pertemuan lampau mereka. Merasa tertarik sama kemampuan Gogwang, Degil pun PDKT. Kedekatan yang tertangkap menyebabkan geng Bejol yakin kalau Gogwang dan Degil bersekongkol. Lantas kedua pria pun kabur bersama dari kejaran geng Bejol. Akhirnya si Degil numpang di rumah Gogwang, bahkan Degil minta diajari cara bermain kartu. Soalnya ilmu Gogwang lebih tinggi darinya, dan lantas selama berhari-hari, Gogwang mengajari teknik menjadi seorang taza yang cerdas. Menurut Gogwang, yang namanya taza harus bisa membaca kartu lawan, suasana di sekitar dan isi hati lawan melalui gerak-gerik. Bahkan Degil mendapatkan pengajaran melalui permainan nyata di rumah Pak Ucup. Kadang kalanya Gogwang jadi pemenang, tapi terkadang dia membiarkan dirinya kalah. Tujuannya agar si Degil tahu ekspresi dan pergerakan dari para pemain. Cara yang dilakukan Gogwang amat tak terduga dalam menyiasati geng Ucup, soalnya Gogwang tahu hal rahasia yang geng Ucup lakukan di sela permainan kartu secara diam-diam. Kemudian Gogwang dan kawan-kawan mancing, Degil dibuat kaget ternyata si Banjul adalah orang bayaran masternya. Di situ Gogwang menjelaskan musuh bisa jadi kawan dan kawan berubah menjadi lawan. Hal terpenting bagi seorang taza membaca kartu serta menghasilkan uang. Di tengah perjalanan mereka, Degil mendapati Jari dirusak oleh sekumpulan orang. Karena pernah mengkhianati Degil, Jari pun kabur. Namun keberadaan Jari berhasil digapai Degil. Di pertemuan itu memberitahu Degil kalau Jari yang memasukkannya kerja merasa doi kacang lupa akan kulitnya. Lantas Degil tak memarahi bestinya lagi, namun dia heran jika sudah menipunya mengapa hidup Jari melangsat. Mendengar ucapan itu, Jari memberitahu bahwa dia dibohongi oleh So.
Tujuan So dan kawan-kawan bukan mau menjebak Wu, melainkan bos mereka. Gara-gara So dan madam kecil, si bos kehilangan segalanya bahkan masuk penjara. Kini keberadaan kedua pelaku utama entah di mana, sedangkan Wu ternyata seorang taza yang bekerja sama dengan geng So. Mengetahui semua kebenaran itu membuat Degil shock, kemudian Degil juga diberi info kalau Mina dijual karena membantu si doi. Sesudah mengetahui kondisi Mina, Degil pergi kemana si gadis dijual. Ternyata pengelola perjudian adalah Ghost, kemudian Degil meminta Ghost menjual Mina padanya. Namun Ghost tak mau, hanya dibayar uang, tapi Degil harus bermain dengan Mina. Bagi pemenang harus memotong tangan pihak kalah agar tidak terjadi kecurangan kedua pemain menggunakan satu tangan. Berdasar ajaran Gogwang, pergerakan Taza dilihat dari tatapan matanya sehingga Degil memilih kartu sesuai gaya mata Mina mengarah. Hal itu membuat Degil menang. Kemudian Degil pun mengorbankan tangannya supaya si cewek bebas dari tusukan, namun Ghost tak puas, dia masih saja ingin menjahati Degil. Akan tetapi, bantuan dari sang guru dan kepandaiannya berbicara, Ghost akhirnya melepaskan Mina dan Degil. Tentunya, atasan Ghost si Jang tak menerima Mina hilang dari cengkramannya. Sehingga Ghost memerintahkan Kim membawa sepasang kekasih ke hadapannya. Lantas, tim Degil kesulitan menghadapi Kim. Bahkan meskipun Gogwang mendapat bala bantuan dari sekelompok anak SMA, tetap saja Kim yang ter-OP dan dengan mengorbankan nyawa Gogwang, barulah Kim dapat ditumbangkan. Demi membalas kematian Gogwang, Mina menemui kakaknya meminta nomor dari Chohwa dan juga Piler. Sesudah mendapatkan kontaknya, sepasang kekasih meminta kerjasama dari geng Piler. Atas arahan dan rencana dari Degil, geng Piler bersama Mina memancing geng Song dalam perjudian, sebab dari situlah Song, So, dan madam kecil dijebak. Benar saja, sesudah masuk perangkap ketiganya pun diperas habis-habisan hingga organ dalam menjadi taruhannya. Untuk menangkap Jang, Degil melibatkan pesona Wu. Jang yang sudah hafal betul trik wanita dalam menggait tak mudah masuk ke dalam jebakan. Namun pertahanan Jang berhasil dilumpuhkan sehingga tempat Jang menyimpan uang judi ketahuan. Dan setelah mengambil seberapa yang diperlukan, sisa uangnya dipublikasikan membuat Jang terciduk pihak berwenang. Akan tetapi, Jang punya banyak akal melepaskan dirinya karena sakit hati diabaikan oleh Degil menyebabkan Wu balik berkolusi dengan Jang. Alhasil, Jang menangkap geng Piler dan menjadikan mereka alat transaksi. Tak mau geng Piler dalam bahaya, Degil pun memenuhi panggilan Jang. Di situ akal bulus Jang lebih busuk membuatnya sulit ditangani. Meskipun demikian, geng Degil berhasil membakar semua uang sekaligus surat hutang. Tadinya geng Degil mengira mereka bisa bebas dan hidup di luar negeri, sayangnya mereka mengalami kecelakaan akibat ulah Jang. Gara-gara itu, Mina jadi keguguran, sementara Jang kena tipu oleh Wu. Sialnya lagi, Wu diperalat oleh Ghost. Jang yang berada di tumpukan sampah ingin membalas Wu, sehingga Jang memberikan pelajaran pada Wu. Sementara Guang Chul sudah bebas dari penjara, menemani Degil ke rumah Agwi menjudi legendaris, sebab mereka tahu Ghost dan Jang ada di sana. Benar saja, tak lama geng Degil tiba, Jang menampakkan dirinya, sempat terjadi ketegangan antara kaum berselisih. Di situ Agwi memutuskan perkara melalui perjudian, sehingga masing-masing kubu mencari pinjaman, dan saat mendapatkan uang Wu yang dijadikan jaminan, meminta diberi kesempatan menjadi tazanya si Jang. Sesudah itu, semua yang terlibat dalam permainan berada di satu meja, bagi yang curang akan mendapat ganjaran mengerikan. Tak mau ada selip-menyelip kartu, para pemain bergaya seperti di kolam renang. Setelah itu, orang yang tak berkepentingan diminta keluar dari ruangan. Lalu permainan pun dimulai. Awalnya suasana berjalan lancar, tak ada kecurangan sama sekali. Namun di tengah perjalanan masalah terjadi, gara-gara Jang bersiasat, Wu kena getahnya sehingga si cantik dibawa ke penjara. Lantas kartu pun diganti dengan yang biasa para penjudi mainkan. Di situ Degil terus memperhatikan pergerakan Jang dan Agwi seperti yang diajarkan oleh masternya. Dari situ, Degil memiliki rencana mengecoh lawan. Mendadak Degil bertingkah seolah-olah dia menyelipkan sesuatu di pakaian dalam istrinya. Hal itu memicu terjadinya kecurigaan yang menduga Degil ingin mendapatkan 10 pair. Soalnya Jang di angka 8 dan Agwi di angka 9. Bisa jadi, kartu yang disembunyikan dapat mengubah 9 pair Degil menjadi 10 pair. Disitulah, Degil memasang taruhan bila ingin melihat kartunya, maka bagian tubuh dari Agwi dan kepala Jang sebagai bayarannya.
Setelah itu, pemeriksaan terhadap Mina dilakukan. Sialnya tak ada apapun di pakaian Mina membuat geng Agwi kecelek. Kefatalan berikutnya adalah kartu yang dibuka milik Degil cuma bernilai 1 poin. Alhasil, kecurigaan terbantahkan dan taruhan harus dilaksanakan. Sayangnya, 2 orang tak bisa dipercaya. Di tengah gelapnya lampu, Jang beraksi menggunakan senjatanya demi melukai geng Mina. Naasnya Jang mati secara mengenaskan. Setelah itu, geng Mina mendapati Wu mengajaknya untuk keluar bersama-sama. Sayangnya, kekeras kepalaan Wu membuat si cantik menolak uluran tangan Mina. Mendadak, Guangchul bersikap aneh. Dia ingin memakan semua uang judi, padahal Guangchul tak ingin adiknya tahu kondisi dirinya yang terluka sangat parah. Tak lama, terdengarlah kabar kematian Guangchul yang meninggal akibat luka tembak di perutnya. Kemudian datanglah surat dari Guangchul yang berisi informasi di mana dia menyimpan harta. Guangchul berharap dengan uang tersebut Mina dan Degil dapat memulai hidup baru. Sesudah diketemukan uangnya, Degil pun membuang kartu judinya dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!